Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang kami muliakan Habib Anis Soleh Pak Asin, pada para ulama yang kami taati dan hadirin sekalian. Kita saat ini merupakan warga terbesar di negara Indonesia, yaitu umat Islam. Jadi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Islam kita lihat terjadi di berbagai tempat dan di berbagai waktu. Di televisi aja hampir tiap pagi ada pengajian-pengajian, kemudian pengajian seperti ini, semuanya hampir menunjukkan Islam. Tetapi ada satu faktor yang harus kita ketahui, bahwa kalau kita merujuk dari sejarah, Islam berkembang di Indonesia tidak gampang. Ada jeda waktu 800 tahun Islam tidak bisa berkembang di Nusantara. Itu kalau kita melihat dari sejarah. Kapan Islam mulai berkembang? Nah, ini ada penjelasannya. Sebenarnya Islam ditengarai masuk di Nusantara itu menurut catatan dinasti Tang dari Cina. Saudagar-saudagar dari Timur Tengah sudah datang ke kerajaan Kalingga di Jawa pada tahun 674 Masehi. Ya, 674 itu peralihan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ke Umayyah. Jadi sejak awal sudah masuk ke Indonesia. Tetapi disebutkan tidak bisa berkembang. Bahkan abad ke-10 itu pernah ada rombongan dari suku Lor dari Persia datang ke Jawa. Mereka tinggal di satu tempat yang disebut Loram, yaitu satu tempat di daerah Ngudung atau sekarang Kudus. Itu orang-orang Persia pertama kali. Kemudian mereka membuat tempat loram-loram yang lain sampai ke wilayah Gresik, jadi Leran dan seterusnya. Tapi tidak ada ceritanya. Hanya ada catatan Jawa menyebutkan satu cerita bahwa satu saat Sultan Al-Gabah dari negari Rum. Rum itu wilayah Persia ke utara. Itu disebutkan Sultan Al-Gabah ini mengirim 20.000 keluarga ke Jawa. Jadi itu keluarga Muslim semua, yaitu yang disebut orang Lor tadi. Digambarkan semuanya mati terbunuh, tinggal 200 keluarga. Jadi dari 20.000 keluarga tinggal 200 keluarga. Itulah kemudian dilaporkan, kemudian Sultan Al-Gabah marah. Kenapa bisa mati terbunuh sekian banyak? Lalu supaya Pulau Jawa bisa dihuni umat Islam, lalu Sultan Al-Gabah dikisahkan mengirimkan orang-orang yang dianggap aulia, orang-orang yang dianggap punya karomah. Disitulah salah satu tokoh yang kemudian dikenal numbali tanah Jawa adalah Syekh Subakir. Jadi Syekh Subakir ini jauh sebelum Wali Songo. Kenapa? Abad 10.
beliau di sini keliling Jawa, numbali tempat-tempat supaya bisa ditinggali umat Islam. Numbali ya? Numbali, memberi tumbal. Tumbal. Ya. Setelah itu digambarkan Syekh Subakir kembali lagi ke Persia, ke daerah Ngerum sana. Nah, setelah itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Islam berkembang atau tidak tahu. Hanya kita kemudian melihat dari catatan Marco Polo. Ya. Marco Polo ini tahun 1292 kembali dari Cina ke Italia. Tetapi tidak lewat jalur sutra dia, tapi lewat laut. Ya, menuju ke Teluk Persia. Nah, ternyata dia singgah di sebuah kota pelabuhan namanya Perlak. Ya. Ada kerajaan Perlak di sana. Yaitu di Selat Malaka, sekarang daerah Aceh. Marco Polo mencatat bahwa penduduk di kota Perlak itu ada 3 jenis kelompok masyarakat. Yang pertama warga Cina. Ya. Jadi penduduk yang pertama itu warga Cina. Oleh Marco Polo disebut seluruh Cina di Perlak beragama Islam. Ya. Yang kedua adalah orang-orang dari Barat, orang-orang Persia. Ya. Semuanya beragama Islam. Dan yang ketiga penduduk pribumi. Menurut catatan Marco Polo, penduduk pribumi menyembah pohon-pohon, menyembah batu, menyembah roh, ya, dan di pedalaman masih makan manusia. Itu tahun 1292. Jadi Cina sudah Muslim, penduduk pribumi belum. Ya. 100 tahun setelah perjalanan Marco Polo, ya, datanglah Laksamana Cheng Ho ke Jawa. Ya. Tahun 1405. Cheng Ho mencatat ketika singgah di Tuban, dia menemukan ada 1000 keluarga Cina Muslim. Ya. Ketika singgah di Pelabuhan Gresik, juga dia mencatat dan menghitung ada 1000 keluarga Cina semuanya Muslim. Begitu juga dengan kota Surabaya, ada penduduk Cina 1000 keluarga, semuanya Muslim. Itu catatan Cheng Ho 1405. Kunjungan Cheng Ho yang ke-7 terakhir, ya, tahun 1433, ya, 30 tahun setelah itu, dia datang kembali ke Jawa. Dia mengajak seorang juru tulis bernama Mahuan. Ya. Jadi Mahuan ini juru tulis, dan Mahuan mencatat ternyata pantai-pantai di sepanjang pantai utara Jawa, kota-kotanya dihuni penduduk Cina Muslim, kemudian orang-orang dari Persia dan Arab, mereka juga Muslim, kemudian penduduk pribumi. Menurut Mahuan, penduduk pribumi rata-rata kafir. Mereka menyembah batu, menyembah pohon-pohon, menyembah roh. Jadi ini catatan-catatan resmi yang diakui oleh sejarawan dunia. Mulai tahun 674 sampai tahun 1433. 800 tahun. Pribumi belum bisa menerima Islam secara massal. Ya, dan itu faktanya memang seperti itu. Nah, 7 tahun setelah kedatangan Cheng Ho yang terakhir, baru datang seorang wali
ya, dari negeri Champa. Champa itu sekarang daerah Vietnam Selatan. Ya. Dia datang di sini satu rombongan keluarga, yaitu Syekh Ibrahim Samarkondi dengan 2 orang putranya. Ya. Yang pertama Ali Murtado, yang kedua Ali Rohmat. Ya. Beliau singgah di Tuban, di desa Gisik, ya, Gisik Arjo, kecamatan Palang, tinggal di situ. Dan kemudian belum sempat berkembang, beliau meninggal dan dimakamkan di sana. Ya, makamnya sampai sekarang masih ada. Lalu putranya berjalan ke Mojopahit. Kenapa? Karena bibinya mereka dikawin Raja Mojopahit. Lalu 2 orang putra Syekh Ibrahim Samarkondi ini menemui bibinya di Mojopahit, dan kemudian oleh Raja Mojopahit keduanya diangkat, ya, menjadi pejabat negara. Yang satu sebagai Raja Pendeta, yaitu Menteri Agama untuk orang-orang Islam, dan yang satu sebagai imam di Surabaya. Yang satu di Gresik, yang satu di Surabaya. Raden Rahmat inilah yang jadi imam di Surabaya, yang kelak kita kenal dengan nama Sunan Ampel. Itu pertama kali mereka datang ke sini. Jadi orang asing dari Vietnam sana asalnya. Nah, dari Sunan Ampel ini kemudian lahir Sunan Bonang, Sunan Derajat, ya, putri-putrinya, dan kemudian punya murid Sunan Giri, Raden Pata, dan seterusnya. Itulah membentuk Wali Songo. Ya. Jadi bangunan Wali Songo itu kira-kira dibentuk 30 tahun setelah kedatangan Sunan Ampel. Ya, karena ketika Sunan Ampel datang di sini 1440 itu beliau masih belum menikah. Karena itu butuh waktu sekitar 30 tahun supaya putra-putranya, murid-muridnya dewasa, kemudian melakukan dakwah. Itulah era Wali Songo. Tahun 1470-an mulai berkembang dan berdakwah. Kira-kira 40 tahun setelah dakwah Wali Songo, seorang Portugis bernama Tommy Pires datang ke Jawa tahun 1413, dan dia mencatat sepanjang pantai utara Jawa penguasa-penguasanya adalah para adipati Muslim. Ini sudah kelihatan, ya. Sebelumnya sepanjang pantai utara itu penduduk pribuminya menurut Mahuan kafir. Tetapi 1513 Tommy Pires mencatat seluruh pantai utara dikuasai adipati-adipati beragama Islam. Artinya Islam baru berkembang begitu rupa, ya, sampai jadi penguasa-penguasa di sepanjang pantai utara. Itu pasca Wali Songo. Sebelum Wali Songo tidak ada. Islam tidak dianut oleh penduduk pribumi. Ya. Tahun 1522 itu ada seorang pengelana dari Itali, tapi dia menggunakan kapalnya Portugis, datang juga ke Jawa. Dan di situ dia menyaksikan bagaimana penduduk pribumi di sepanjang pantai utara Jawa itu semuanya beragama Islam. Di pedalaman masih ada kerajaan Mojopahit. Rajanya bernama Wijaya. Tapi sudah tidak berkembang. Itu kesaksian itu. Artinya Islam baru berkembang zaman Wali Songo. Nah, inilah yang sampai sekarang dipertanyakan oleh banyak sejarawan.
Kenapa begitu cepat dakwah Islam di era Wali Songo? Dalam tempo 40 tahun sampai 50 tahun, pengislaman begitu meluas. Padahal 800 tahun ditolak. Ya. Apa yang menjadi penyebab itu? Di situ. Bagaimana Islam bisa diterima begitu luas oleh masyarakat pribumi? Ya. Dan inilah yang kita temukan, ternyata ada metode-metode dakwah yang dijalankan oleh Wali Songo yang itu menjadi penyebab kenapa Islam begitu cepat bisa diterima. Dan kita juga akan menemukan bahwa pasca kemunduran Mojopahit itu Wali Songo datang dan kemudian dengan berbekal peradaban Mojopahit itu dikembangkan sendiri oleh generasi Wali Songo menjadi sebuah peradaban baru yang akarnya dari Mojopahit tapi baru, cirinya ciri Islam. Ya, di situ. Jadi kita ambil contoh misalnya begini. Sampai era Demak ya, itu masyarakat masih dibagi menjadi dua kelompok besar. Ya, jadi Demak awal itu masyarakat masih dibagi menjadi dua kelompok besar, mengikuti era Mojopahit. Yang pertama adalah kelompok yang disebut golongan Gusti, yaitu orang yang tinggal di dalam keraton. Dan yang kedua adalah golongan Kawulo, itu masyarakat di luar keraton. Gusti itu artinya tuan, masyarakat yang di luar keraton disebut Kawulo. Kawulo itu artinya budak, yaitu orang yang tidak punya hak milik apa-apa, dia semuanya milik keraton, milik tuannya. Itu struktur itu. Ya. Karena itu masyarakat zaman Mojopahit itu tidak punya hak milik, semua milik kerajaan. Dia hanya hak pakai saja. Kalau raja mau memberi sesuatu kepada seorang kawula yang dianggap berjasa, maka dia diberi tanah simah atau tanah perdikan. Ya. Nah, yang dirintis Wali Songo, ya, terutama gerakan yang dilakukan Syekh Siti Jenar, ya, dan kemudian dengan Sunan Kalijogo juga itu adalah mengubah struktur masyarakat. Jadi masyarakat Gusti dan Kawulo itu dianggap tidak relevan dan tidak manusiawi. Karena itu digunakanlah struktur masyarakat baru, ya, komunitas baru yang disebut masyarakat. Ya. Diambil dari bahasa Arab musyarakah, orang yang bekerja sama, orang yang sederajat dan bekerja sama. Mereka bukan kawulo, mereka bukan budak, tapi orang merdeka. Itu gerakan pertama Wali Songo itu. Itu sebabnya ada perubahan struktural, ya, yang esensial dalam struktur yang membedakan antara kawulo dengan masyarakat. Ya. Golongan Gusti itu kalau menyebut kata ganti diri waktu itu dengan kata-kata ulun atau ingsun. Ya. Golongan masyarakat kalau menyebut kata ganti diri itu dengan sebutan kulo atau kawulo. Artinya ya, orang di Sunda menyebut kata ganti diri dengan abdi, itu juga budak. Orang di Sumatera menyebut kata ganti diri saya atau sahaya, artinya juga budak. Orang-orang di Sumatera Barat, di Minang menyebut hamba atau ambu, budak juga artinya. Itulah zaman Wali Songo diubah. Ya. Gunakan kata ingsun. Ya. Aku, ulun apa boleh. Ya. Awak dan seterusnya
Yang penting tidak mewakili identitas Buddha. Jadi ada perubahan yang sangat signifikan waktu itu, yaitu lahirnya komunitas di luar keraton yang disebut masyarakat. Istilah baru itu dari bahasa Arab. Sebelum itu tidak ada, tidak dikenal di sini. Ya, silakan dibuka kamus bahasa Kawi, nggak ada itu kata-kata masyarakat. Rakyat itu baru semua dari bahasa Arab. Zaman Wali Songo itu. Ya. Jadi kalau kita hidup di zaman Mojopahit dulu ya kita nggak punya hak milik. Rumah kita tempati itu semuanya rumah milik kerajaan. Ya, kalau kerajaan punya hajat, mau membangun jembatan, bangun candi, dia butuh wadal, anak dikorbankan. Ya anaknya kawula diambili dijadikan korban. Tapi ketika diubah jadi masyarakat, ya melawan mereka ketika anaknya ya, itu proses awal. Itu zaman Wali Songo, perubahan-perubahan itu. Di situ. Orang Jawa dulu sampai zaman Mojopahit, itu terkenal arogan sekali. Ya. Arogan sekali. Jadi dia prinsipnya itu adigang, adigung, adiguno. Jadi dia merasa bangga kalau sudah menundukkan orang, merendahkan orang. Dan itu. Karena itu kalau berjalan, ini menurut tulisan Antonio Pigafetta, orang Italia yang datang tahun 1522. Tidak ada orang yang sombong kecuali orang Jawa. Kalau dia jalan begitu, ada bangsa lain yang jalan di tempat yang lebih tinggi, disuruh turun. Kalau tidak mau turun, dibunuh. Ya, jadi itu watak-watak orang Jawa. Karena kalau kita mencari asli bahasa Kawi, bahasa Jawa, kita tidak bakal ketemu istilah kata kalah. Nggak ada. Jadi kalau berselisih, menang atau mati. Nggak ada kalah, itu nggak ada. Baru zaman Wali Songo ada istilah ngalah. Ya. Ngalah itu pun bukan dari akar kata kalah, enggak. Ya. Ngalah itu bentukan kata bahasa Jawa. Kalau ngalas itu menuju ke hutan, ngawang menuju ke awang-awang, ngalah menuju Gusti Allah. Jadi tawakal, bukan dari kata kalah. Kalau kalah enggak mau orang dulu. Jadi dibentuk itu. Dikenalkan istilah baru, sabar. Dari bahasa Arab itu, bahasa Jawa enggak ada istilah itu. Anda bisa lihat itu, bagaimana karakter orang-orang dulu itu udah. Duta aja dari Cina datang ngadep Kertanegara, menyampaikan pesan dari rajanya, sudah langsung dilukai dia. Merasa tersinggung. Jadi itu karakter orang dulu. Karena itu kata-kata carok yang sekarang digunakan di Madura, itu tradisi orang Jawa kuno aslinya. Kenapa? Karena kata-kata carok itu bahasa Kawi. Artinya berkelahi. Ya, di situ. Karena itu tokoh yang namanya Ken Arok itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa modern, pemimpinnya tukang berkelahi. Karena itu tukang berkelahi namanya warok. Di Hercules sekarang. Iya, jadi orang dulu itu udah seperti itu, baru dikenalkan kata sabar zaman Wali Songo. Ya, kata-kata adil, ya, tawadu, sih baru belakangan itu. Sebelum itu tidak dikenal. Ini proses bagaimana orang dakwah zaman dulu. Ya, jadi proses-proses itu. Nah, Wali Songo inilah yang kemudian melihat bahwa sebetulnya agama Hindu dan Buddha itu hanya dipeluk oleh kalangan gusti di keraton-keraton. Masyarakat itu secara umum ternyata agamanya bukan Hindu dan bukan Buddha, tapi agama Jawa kuno, namanya agama Kapitayan, yaitu memuja Sang Hyang Taya. Taya itu artinya suwung, kosong. Ya. Jadi Tuhannya itu abstrak, tidak bisa digambarkan
Ya. Karena itu orang-orang itu memberi definisi Sang Hyang Toyo itu dengan definisi sederhana. Tan keno kinoyo ngopo. Tidak bisa diapa-apakan. Sang Hyang Toyo itu ya dilihat tidak bisa, diraba tidak bisa, dipikir tidak bisa, diangen-angen tidak bisa. Tan kena kinoyo. Itulah awang wung suwung itu dewa tertinggi dari Kapitayan. Itu masih dianut masyarakat. Nah, kekuatan Sang Hyang Taya inilah yang kemudian ada di berbagai tempat, ya. Ada di Watu, Tugu, ya. Kemudian ada di Tungkup, di tempat-tempat itu, dan itulah kemudian mereka melakukan sesaji di tempat-tempat itu. Jadi ini agama kuno, yang dalam arkeologi sisa-sisa peninggalan agama Kapitayan itu kita kenal dengan istilah Barat, ya. Dolmen, menhir, sarkopagus, macam-macam itu sebetulnya istilah arkeologi untuk menunjukkan bahwa ada agama kuno di sini. Yang agama kuno itu oleh orang Belanda dinamakan animisme, dinamisme. Ya. Kenapa? Karena memuja pohon-pohon. Itulah yang dianggap oleh Mahuan kafir, orang non-muslim. Ya. Sebetulnya enggak. Ya. Sebetulnya ada kekuasaan tertinggi di situ. Ya, karena itu kemudian ini lewat Kapitayan inilah kemudian diambil alih oleh Wali Songo. Ya, jadi Wali Songo kita nyebarkan Islam lewat Kapitayan. Kenapa? Karena konsep tauhid Kapitayan itu sama dengan Islam. Kalau orang-orang menyebut membatasi definisi Kapitayan itu dengan tan keno kinoyo ngopo, maka Allah dalam Islam itu juga disebut laisa kamislihi syai'un. Ya, itu. Disitulah kemudian mulai dikembangkan menyebarkan Islam lewat Kapitayan. Karena itu istilah-istilah yang digunakan itu adalah istilah Kapitayan. Ya. Misalnya untuk menyembah Tuhan, beribadah menyembah Tuhan tidak digunakan istilah sholat, tapi sembah hyang. Hyang Taya, menyembah Sang Hyang Taya. Jadi ada proses begitu, pendekatan-pendekatan yang tanpa sadar menjadikan orang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ya. Nah, karena itu Islam yang dikembangkan di sini karena menggunakan Kapitayan, maka istilah-istilah yang digunakan juga istilah Kapitayan. Salah satu tempat ibadah Kapitayan itu disebut sanggar. Sanggar itu bangunan 4 persegi, kemudian pada dindingnya itu ada lubangnya. Ada lubang kosong, yaitu simbol dari Sang Hyang Taya. Jadi mereka tidak mengenal arca atau patung-patung, nggak ada. Yang ada adalah lubang kosong di dinding. Sanggar itulah yang oleh Wali Songo digunakan untuk sembahyang juga. Tetapi untuk membedakan sanggar itu disebut dengan nama langgar. Jadi langgar itu sampai sekarang bentuknya tetap kayak Kapitayan. Ada ya lubang mihrabnya itu di dalam. Itu sebetulnya warisan Kapitayan. Termasuk beduk itu warisan Kapitayan. Enggak ada Islam itu. Beduk itu aslinya. Ya, tapi Kapitayan. Di sini. Istilah-istilah yang digunakan Kapitayan. Karena itu ada ibadah
tidak makan mulai pagi sampai malam. Ya. Wali Songo sudah, jangan pakai istilah Islam saum, orang gak ngerti. Istilah Kapitayan upawasa. Ya. Upawasa jadi puasa. Ya. Di Kapitayan itu ada ajaran begitu. Jadi ada upacara puasa yang disebut Dino Pitu, ya, artinya puasa hari 7. Ya. Yang dimaksud hari 7 ini adalah puasa pada hari kedua dan hari kelima. Orang yang melaksanakan puasa hari kedua dan kelima itu nilainya sama dengan puasa 7 hari. Itu sudah langsung ditangkap aja sama Wali Songo. Ya sudah, dijalankan aja poso Dino Pitu ini. Kenapa? Hari kedua itu Senin, hari kelima itu Kamis. Ya sudah, jalankan aja. Sama kok. Ya dicarikan kesamaan-kesamaan itu. Proses itu. Ya, karena itu istilah-istilah itu istilah lokal sekali. Itu yang menurut Gus Dur mempribumikan Islam. Sebetulnya itu menggunakan agama lama, Kapitayan. Ya, di situ. Karena itu ada tumpeng macam-macam, itu perangkat orang-orang Kapitayan melakukan sesaji. Ya. Tidak dihilangkan sama Wali Songo, biar aja masyarakat awam masih menjalankan itu. Ya. Itu pengaruh-pengaruh. Ya. Sementara Wali Songo sendiri kan asalnya dari Campa. Itu juga membawa pengaruh tradisi keagamaan. Ya, di situ. Salah satu contoh tradisi keagamaan asal Campa itu yang membedakan dengan tradisi sebelum Islam di sini. Jadi pada masa zaman Mojopahit itu kalau ada seseorang meninggal dunia, dia diperingati 12 tahun setelah kematiannya. Namanya upacara Strada. Ya. Itu upacara apa? Ada Raja Mojopahit namanya Pripamotan Sang Sinagara, itu ketika 12 tahun setelah kematian ada upacara Serada, itu seorang pujangga namanya Empu Tanagung membuat kidung, ya, namanya Banawa Sekar Perahu Bunga, untuk menunjukkan bagaimana upacara Serada itu dilaksanakan dengan kemewahan dan kemegahan. Begitu zaman Wali Songo datang, tradisi Islam Campa disebarkan ke masyarakat Islam. Ya. Kalau ada orang meninggal diperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ya. Ada orang mengklaim itu tradisi Jawa asli. Enggak. Itu justru datang dari Campa. Ya. Bahkan ada orang Salafi namanya Abdul Aziz atau apa yang mengatakan itu tradisi Hindu. Gak ngerti dia bahwa itu tradisi umat Islam Campa, ya, yang juga merupakan tradisi di Asia Tengah, daerah Uzbekistan, Kazakhstan itu masih begitu tradisinya. Orang mati diperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Itu dibawa ke sini. Jadi itu tradisi Islam, bukan Hindu. Jadi ngawur orang kalau mengatakan itu warisan tradisi keagamaan Hindu. Enggak. Ya, itu tradisi keagamaan umat Islam. Ya, silakan dibaca-baca di buku-buku tentang tradisi di Campa. Ya. Itu semua akan muncul di situ. Ya. Bahkan pengaruh dari Campa ini juga kelihatan dari banyak aspek. Ya. Misalnya takhayul. Takhayul zaman Mojopahit itu tidak banyak. Kenapa? Orang Mojopahit itu rasional orangnya. Mereka pelaut dan berkenalan dengan bangsa Cina, India, Persia. Rasional. Kata jumlah takhayul zaman Mojopahit itu sedikit. Ya, begitu zaman Islam, takhayul dari Campa itu ya, masuk dan menjadi bagian kekayaan
tahayul masyarakat Nusantara. Jadi kalau misalnya di Mojopahit itu ada pisaca, ya, semacam raksasa penjaga hutan, ada Brekasaan, ya, ada Uwil itu roh penunggu candi, ya, ada Banaspati, hanya beberapa kira-kira 11 lah. Zaman Islam tahayulnya banyak, ya. Ada pocong, ya. Pocong itu jelas hantu muslim itu, ya. Ya, orang Majapahit kalau mati kan dibakar. Jadi pocong itu muslim, ya. Kuntilanak itu baru semua, ya. Cerita-cerita itu baru, macam-macam, ada kemamang macam itu baru, zaman Majapahit nggak dikenal, ya. Ada hantu kecil gondol mencuri duit itu zaman Islam itu. Bahkan mitos tentang Nyai Roro Kidul itu baru, ya, zaman Majapahit nggak dikenal. Majapahit itu laut manapun dilewati, ya, jadi itu, ya, baru belakangan muncul itu mitos-mitos itu, dongeng-dongeng itu justru masa Islam. Jadi ada ini pengaruh dari Campah. Jadi itu sebabnya tidak ada penyebaran Islam di sini dengan kekerasan senjata, tidak ada itu. Baru zaman Belanda, ya, terutama pasca perang Diponegoro, itu Belanda sudah betul-betul kehabisan dana, ya. Dia utang itu berapa juta gulden ya, akibat perang Diponegoro. Dan ternyata setelah Diponegoro ditangkap, ternyata pasukan-pasukan pengikutnya tidak pernah tunduk, terus melakukan perlawanan. Itulah Belanda melakukan upaya pendekonstruksian cerita-cerita tentang Wali Songo. Masa itu, di situ ditulis Babat Kediri dan seterusnya. Itu perintah Belanda. Ya. Jadi ada dokumennya, ada bagaimana Belanda memerintahkan membuat cerita Babat Kediri. Dari Babat Kediri itulah, ya, kemudian disusun kitab Darmo Gandul, disusul lagi Suluk Gathulucu, ya. Itu ngambil dari Babat Kediri, ya. Kemudian dikembangkan, ya. Nah, yang bikin itu orang asal dari Pati sini, ya. Dari Pati daerah utara, namanya Ngabdullah. Karena dia sangat miskin, kemudian murtad, masuk agama Nasrani, namanya diganti jadi Ki Tunggul Wulung, ditempatkan di Kediri sana. Dibina oleh seorang misionaris namanya Kolen, itu di Mojoagung, Jombang. Itulah yang membuat serat Gathulucu Darmo Gandul. Lalu membuat cerita yang bertolak belakang dengan kenyataan. Misalnya Demak, ya, itu menyerang Mojopahit tahun 1478. Ya, disitulah kemudian muncul tokoh namanya Sabdo Palon Noyo Genggong, ya, kemudian mengutuk nanti 500 tahun ke depan Mojopahit akan bangkit lagi. Itu bikinan Belanda itu. Kenapa? Kalau kita membaca naskah Pararaton yang ditulis dalam bahasa kuno, Jawa kuno, ditegaskan bahwa tahun 1478 atau tahun Jawanya tahun 1400 yang diberi Condro Sengkolo sirno ilang kertaning bumi, itu Mojopahit diserang Girindrawardana, ya, Raja Hindu dari Kediri, bukan dari Demak. Dari mana ini cerita Demak nyerang Mojopahit itu? Ya bikinan zaman Belanda itu. Dimunculkan tokoh mitos Sabdo Palo zaman itu, ya. Saking kuatnya dongeng bikinan Belanda itu sampai Presiden Soeharto percaya bahwa tahun 1478 itu Demak betul-betul menyerang Mojopahit. Tidak ada naskah kuno menyebutkan tahun itu Demak menyerang Mojopahit. Itu serangan dari
Girindrawardhana, naskah apapun semua sama. Itulah 500 tahun setelah itu janjinya Sabdo Pahlon dipenuhi. Karena itu 500 tahun setelah 1478 itu adalah tahun 1978. Itulah untuk pertama kali disahnya aliran kepercayaan sebagai simbol bangkitnya Sabdo Pahlon Noyo Genggong. Ya keliru, ya kajian sejarahnya keliru sekali sudah. Oh, ya bikinan Belanda kok. Ada lagi Belanda membuat naskah dari kelenteng Sampukong, ya katanya Presiden Portman merampas 3 cikar kronik Cina dari kelenteng Sampukong di Semarang. Kemudian ternyata setelah 3 naskah yang 3 cikar tadi dibaca, itu menyebutkan Wali Songo itu semuanya adalah orang-orang Cina. Sunan Ampel itu namanya Bong Swiho, ya. Namanya macam-macam, Sunan Kalijogo juga orang Cina. Nah, ini kan bertentangan dengan naskah-naskah yang lebih kuno, gitu. Dan ternyata kalau kita kaji lebih teliti, bener nggak naskah itu? Kapan Presiden Portman itu merampas naskah itu? Ternyata kalau kita lihat dari Almanak van Nederland Indi, ya, di mana Almanak van Nederland Indi ini menyebutkan seluruh jajaran pejabat pemerintah kolonial, ya, sejak tahun 1810 sampai tahun 1942. Itu dokumennya masih ada. Sejak awal tahun 1810 sampai 1842 kita cari nama Presiden Portman, tidak ada di situ. Itu artinya kan palsu kan, nggak ada orangnya kok disebut itu. Dan kalau kita tanya, ya, jadi sempat saya waktu ke Belanda itu tanya kepada De Graaf, ya, waktu itu tahun 90-an masih hidup, ya, tentang naskah kronik Cina dari kelenteng Sampukong. Apa jawaban beliau? Udah nggak usah dipakai itu, nggak ada itu. Ya. Jadi memang tidak ada naskah itu, bikinan Belanda. Jadi Belanda itu diam-diam membuat sejarah sendiri untuk mengacukan perjuangan umat Islam, terutama mematahkan perjuangan pengikut Diponegoro. Disitulah didiskreditkan macam-macam dongeng-dongeng cerita baru disebutkan. Ya. Jadi kalau nanti Anda membaca cerita, oh ada tokoh Sabdo Pahlon, Noyo Genggong, itu bikinan Belanda. Ya. Kenapa? Naskah yang lebih kuno tidak ada. Ya. Bahkan Babat Tanah Jawi itu ada versi Belanda sendiri, namanya Babat Tanah Jawi versi Olthof. Ya, bukunya sekian. Padahal Babat Tanah Jawi yang asli, yang pernah diterbitkan Balai Pustaka, 24 jilid, satu jilid segini. 24. Anda bisa bayangkan, diringkes jadi satu buku tipis. Dan ini yang banyak digunakan orang. Kan keliru sudah. Jadi Belanda itu diam-diam membuat naskah. Salah satu naskah yang dia bikin yang itu membuat pertentangan antara orang Sunda dengan Jawa, itu Kidung Sunda, di mana digambarkan peristiwa Bubat Gajah Mada membunuh Raja Sunda beserta keluarganya, pembantaian besar. Itu membuat orang Sunda percaya dan marah. Padahal kalau kita lacak, kapan naskah ini muncul? Tahun 1860. Ya, ternyata yang bikin orang dari Bali atas suruhan Belanda. Ya. Sunda itu kerajaan besar. Kalau memang peristiwa itu pernah ada, pasti ditulis oleh kerajaan Sunda. Ya. Naskah-naskah Sunda itu ternyata nggak ada yang menyinggung masalah itu. Ya. Bagaimana peristiwa sebesar itu nggak disinggung di kerajaan Sunda? Sedangkan tradisi saja ada ditulis dalam naskah Siksa Kandang Karsian. Semua naskah masalah
perbintangan, kalender apa aja ada semua. Kenapa peristiwa pembunuhan itu nggak ditulis di sana? Di Mojopahit juga nggak pernah nyinggung ada peristiwa itu. Bikinan Belanda semua, memang tujuannya untuk merusak sejarah Indonesia. Ya, jadi itu memang di situ. Karena itu kemudian terutama Wali Songo ini merupakan satu kekuatan umat Islam yang tidak pernah bisa ditundukkan Belanda. Ya mereka punya kepentingan untuk menghancurkan itu. Ya, karena itu kalau kita buka dokumen kolonial arsip kita akan temukan di tengah kebingungan Belanda bagaimana ngatasi orang Islam. Kenapa? Tidak pernah mau tunduk. Ya. Orang-orang Islam selalu merasa lebih tinggi daripada Belanda, terutama orang-orang dari pesantren. Kenapa? Orang Belanda dianggap orang rendah, kafir. Ya. Itu perlawanan terus. Ya. Karena itu kalau kita membuka kolonial arsip, kita akan menemukan bahwa sejak tahun 1800 sampai tahun 1900, dalam tempo 100 tahun, terjadi 112 kali pemberontakan yang dipimpin guru torekot dan orang-orang dari pesantren. Itu sebabnya Belanda kemudian kita harus membuat satu cara yang sistematis untuk menundukkan orang Islam di Hindia Belanda, ya, menyebut wilayah ini dulu Hindia Belanda. Itulah tahun 1848, ya, pasca perang Diponegoro, Belanda membuat peraturan perundang-undangan yang dinamakan Burgerlijk Wetboek, ya, BW, ya, di mana dia menempatkan orang kulit putih itu pada tempat paling atas, warga negara kelas 1. Warga negara kelas 2 adalah orang timur asing, yaitu Cina, India, Arab. Ya. Warga negara kelas 3 itu inlander, pribumi, paling rendah. Ya. Itu sudah dibikinkan hukum mereka. Kalau warga negara kelas 1 dan 2 ini melakukan pelanggaran, maka hukumnya adalah Burgerlijk Wetboek. Ya. Jadi buku KUHP yang berdasarkan keadilan. Mereka diadili di tempat namanya RVJ, Raad van Justitie, pengadilan untuk keadilan. Warga negara pribumi yang kelas 3 itu dibikinkan KUHP namanya HIR, Heersen Inlands Reglement, ya. KUHP untuk pribumi. Kalau pribumi melakukan kesalahan, tempat pengadilannya bukan di RVJ, ya, bukan di Raad van Justitie, tapi di tempat namanya Landraad, ya. Pengadilan untuk pribumi. Sekolah juga begitu, dipaki. Ya. Nah, ini ternyata mereka punya prinsip perlawanan Islam itu baru bisa ditundukkan kalau anak-anaknya orang Islam dijadikan manusia modern. Caranya bagaimana? Kirim ke sekolah anaknya orang-orang Islam. Mereka nanti akan kita tundukkan secara sistematis. Ini proses penaklukan baru lewat sekolah. Sementara pesantren resisten menolak sekolah. Malah menggunakan kiai-kiai itu alasan tasabuh, mengambil satu hadis, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Tidak mau meniru Belanda. Tidak boleh mengirim anak-anak ke sekolah. Cukup ke pesantren. Itu perlawanan resisten betul, ya. Yang sampai Belanda itu, ya. Nah, dari sekolah inilah memang orang jadi modern akhirnya. Muncullah organisasi baru, Serikat Dagang Islam. Kemudian berubah menjadi Serikat Islam. Ya. Ada organisasi Islam modern, Muhammadiyah, ya. 1912 sama dengan SI. Ya. Kemudian muncul lagi Persis,
muncul lagi Al-Irsyad. Orang-orang yang berpikiran modern semua. Nah, yang di pesantren ya dituduh tradisional, primitif, gak maju. Itu tempatnya bid'ah, khurafat, tahayul, penyakit TBC. Ya. Itulah akhirnya melakukan pertahanan orang-orang dari pesantren itu sampai belakangan membentuk Nahdlatul Ulama tahun 26 terakhir. Proses itu. Nah, lewat orang-orang yang dididik di sekolah itulah Belanda melakukan penundukan terhadap anak-anaknya orang Islam. Karena itu jangan heran kalau Partai Komunis itu lahirnya dari organisasi Islam. Serikat Islam itu pecah jadi dua, ya. Islam SI merah dan SI hijau. SI merah inilah kemudian jadi Serikat Rakyat, kemudian pada bulan Mei tahun 1920 menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia. Proses itu berlangsung terus. Jadi itu proses itu. Karena itu ada usaha pendistorsian sejarah. Itu akarnya pasti tidak akan lepas dari naskah-naskah bikinan Belanda pasca perang Diponegoro. Itu kelihatan sekali, dokumennya masih ada. Semua terlihat. Jadi itu. Nah, warisan Wali Songo itu kemudian terputus, ya. Terputus ketika kalangan pesantren mulai meninggalkan tulisan Jawa. Ya, jadi zaman Wali Songo itu semua naskah ditulis dalam aksara Jawa. Nah, ketika abad 17-18, ya, terutama ketika terusan Suez dibuka dan orang sering haji ke sana, maka pengaruh Timur Tengah mulai muncul. Itulah mulai berkembang tulisan pegon dan seterusnya yang selama itu tidak begitu berkembang, tahu-tahu jadi mainstream di pesantren. Dan orang tidak lagi bisa membaca tulisan Jawa. Akhirnya tidak terwarisi warisan besar Wali Songo. Bahkan ada anggapan kalau tradisi yang sifatnya kayak wayang dan seterusnya itu bukan Islam. Itu terjadi proses itu. Itulah akhirnya umat Islam di sini betul-betul terputus dari warisan Wali Songo. Padahal kalau kita melihat Wali Songo luar biasa sebetulnya. Peradaban baru pasca Mojopahit itu peradaban warisan Wali Songo. Ya. Misalnya kita lihat dalam teknologi, ya, yang berkaitan dengan metalurgi, peleburan besi dan baja. Zaman Mojopahit itu orang bisa membuat pusaka, ya, keris, tombak, panah dan seterusnya, bahkan membuat barunastra itu semacam torpedo air, ya. Jadi seperti panah besar gitu. Itu kalau ditembakkan dari laut itu kena kapal, kapal itu bisa jebol. Ya. Kenapa? Karena ujungnya dibikin dari besi. Tapi sebatas itu. Begitu zaman Wali Songo, kerajaan Demak itu mampu memproduksi meriam-meriam ukuran besar. Dan semua diekspor, ya, ke Malaka, ya, ke Pasai. Bahkan sebagian zaman Oda Nobunaga dibeli Jepang. Jadi Jepang itu beli meriam dari Demak dulu. Ya. Nah, fakta ini justru saya dapat dari catatan Portugis. Ya. Jadi Portugis waktu menaklukkan pelabuhan Malaka, Bandar Malaka itu, D'Albuquerque itu memperoleh petunjuk dari anak buahnya bahwa benteng Malaka dilengkapi oleh meriam-meriam ukuran besar yang didatangkan dari Jawa. Padahal Portugis baru datang itu dari Eropa, ya, di situ. Karena itu ketika mendekat itu kapal Portugis itu rusak, mundur dia. Itu benar. Jadi sampai sekarang itu sisa-sisanya masih ada. Kalau Anda semua ke
sempat ke Banten, ke Benteng Surosowan. Di depan itu ada meriam namanya Ki Amuk. Ya. Ukurannya besar sekali. Kenapa? Saya masuk ke lubang meriam itu, ya masih apa? Longgar sekali gitu. Berarti meriamnya dulu lebih besar dari ukuran badan saya. Itu ada capnya, itu ada bikinan Jeporo itu ternyata. Ya. Sampai sekarang, ya. Jadi, itu warisan Wali Songo zaman itu gitu. Jadi meriam sudah, ya, bukan lagi panah, tumbak, tapi sudah bikin meriam. Ya. Itu karena itu ada naskah mereka menyebut istilah bedil besar, ada istilah jurumudining bedil besar. Itu sebetulnya menunjukkan operator meriam. Ya, jadi proses itu. Kita termasuk mengenal pakaian tertutup itu zaman Wali Songo. Ya, zaman Mojopahit belum ada. Orang itu hanya pakai kain dari perut ke bawah. Laki-laki maupun perempuan sama. Silakan keliling ke candi-candi Jawa ini, silakan keliling. Relip-relipnya lihat. Ada nggak orang pakai baju? Nggak ada. Ya, laki-laki perempuan ya telanjang dada begini aja semuanya. Baru zaman Wali Songo perempuan mengenal kemben dan sebagainya. Itu baru. Ya. Ada lagi orang pakai apa? Baju surjan, lurik macam, baru zaman Mentaram. Sebelum itu enggak ada. Jadi peradaban zaman Wali Songo itu luar biasa. Bagaimana membangun seni pertunjukan yang namanya wayang. Zaman Mojopahit enggak ada wayang itu. Gamelan begini-begini, ini zaman Mojopahit ada, tapi yang bonang, ya, saron, gong aja enggak ada. Ya. Itu baru semua bikinan Wali Songo. Ya. Wayang-wayang yang diperjalankan ini, ya, itu zaman Wali Songo, zaman Mojopahit enggak ada. Ya. Zaman Mojopahit itu adanya wayang beber. Jadi dari kertas gitu digambar, kemudian dalang bercerita. Ceritanya cerita Panji. Ya. Nah, itulah kemudian Wali Songo mensosialisasikan cerita Mahabharata dan Ramayana lewat seni pertunjukan wayang. Nah, akhirnya kita menemukan bahwa ternyata Wali Songo itu sudah melakukan perombakan total dari cerita Mahabharata dan Ramayana versi India. Ya, diubah. Ya. Jadi zaman Wali Songo misalnya begini, versi yang asli India, Pendowo itu punya satu istri, ya, namanya Drupadi. Ya, itu artinya Drupadi ini suaminya 5 orang, Pendowo. Poliandri. Oleh Wali Songo diubah. Ya. Drupadi ini istrinya Yudhistira, saudara Pandawa yang paling tua. Lalu digambarkan Werkudara, Bima, ya, itu istrinya Arimbi, ya, kawin lagi dengan Dewi Nogogini, ya, punya anak Antareja dan Antasena, seterusnya. Arjuna juga begitu, ya, punya istri banyak. Digambarkan Pendowo itu poligami semua. Itu versi Wali. Ya. Ya, versi aslinya itu ya poliandri. Ya. Gitu. Ramayana, Anoman. Anoman itu bapaknya 2. Ya. Kesari, Raja Maliawan dan Dewa Bayu. Di situ. Digambarkan semua. Tapi kemudian digambarkan bahwa oleh Wali Songo Anoman itu anaknya Dewa Bayu. Ini. Jadi seperti itu diubah, banyak diubah oleh Wali Songo untuk tauhid. Bahkan Wali Songo membuat silsilah bahwa dewa-dewa itu sebetulnya keturunan Nabi Adam. Itu kita bisa lihat pakem pewayangan Ringgit Purwa itu di Pustaka Raja Purwa di Surakarta. Itu pakem untuk para dalang. Ya, jadi pakem yang digunakan dalang-dalang di Jawa itu semua bikinan Wali Songo yang
Beda sekali dengan versi aslinya India. Jadi Ramayana dan Mahabharata itu sudah dikenal sejak zaman Mataram kuno. Tetapi sebagai kakawin, yaitu karya sastra yang hanya diketahui orang-orang di keraton, masyarakat tidak tahu. Itulah oleh Wali Songo dijadikan tontonan yang masyarakat bisa paham. Ternyata orang buta huruf pun kalau melihat wayang bisa paham dia. Itulah sosialisasi dakwah Islam lewat pertunjukan wayang. Termasuk tadi seni lagu-lagu ilir-ilir dan seterusnya. Itu khas sastra itu muncul zaman Wali Songo. Jadi zaman Mojopahit itu hanya ada 2 jenis, yaitu kakawin, itu dari kawya-kawya Sansekerta sana India, jadi kakawin, dan kidung. Gitu. Zaman Wali Songo ada tembang gede, tembang tengahan, tembang alit, dan kemudian berkembang pula di daerah pesisir tembang Mojopat. Ya, itu zaman Wali Songo. Zaman Mojopahit tidak ada. Ya. Ini yang masyarakat semua bisa. Kalau dulu yang namanya kakawin sama kidung, kalau bukan pujangga sastrawan nggak bisa. Ya. Bahkan kemudian muncul siiran-siiran itu zaman Wali Songo semua era itu. Jadi masyarakat betul-betul dakwah itu ke bawah. Nah itulah yang kalau kita lihat dakwah kenapa begitu cepat Wali Songo, karena apa? Menggunakan apa yang sudah ada kemudian diformulasi dan sampai bisa diterima oleh masyarakat. Contoh misalnya begini, selamatan, ya, kenduren. Dari mana akarnya itu? Ya. Itu sebetulnya kreasi Sunan Bonang, ya, yang kemudian dikembangkan oleh wali yang lain juga. Jadi ada agama Tantrayana yang dianut oleh raja-raja di Nusantara, ya, dengan sektenya namanya Bhairawa Tantra. Itu mereka agama yang memuja Dewi Bumi, Durga, Dewi Kali, Dewi Pertiwi dipuja. Mereka ini kalau melakukan ritual ibadah itu membuat lingkaran di tempat namanya Kesetra. Setra. Ya. Yang terbesar setra di Mojopahit namanya Setralaya. Ya, Setralaya itu yang sekarang orang-orang nyebut Troloyo dan sebetulnya dari kata-kata Setroloyo. Ya. Lingkaran ini, ya, itu disebut upacara Pancamakara. Upacara Pancamakara atau lebih lazim disebut Molimo, 5M. Mamsya, Matsya, Madya, Maituna, Mudra. Mamsya itu daging, Matsya itu ikan, ya ikan yang hidup di air. Madya itu arak minuman keras, Maituna itu seksual. Dan Mudra ini semedi. Jadi dalam upacara mereka membentuk lingkaran, laki-laki perempuan dalam keadaan telanjang. Di tengah-tengahnya ada makanan yang terbuat dari daging, mamsa, ikan, matsya, minuman keras, madya. Itu mereka makan. Setelah selesai, mereka melakukan maituna, bersetubuh rame-rame. Setelah nafsu perut dan nafsu syahwat terlampiaskan, dalam keadaan tanpa nafsu, mereka melakukan semedi. Itu upacara Molimo. Kenapa dulu wali melarang jangan menjalani Molimo? Yang dimaksud upacara itu. Nah, kalau sudah tinggi, orang tinggi mengikuti upacara ini, tingkatannya sudah tinggi, maka diganti. Mamsya itu dari daging hewan diganti jadi daging manusia. Matsya
Ya. Dari ikan-ikan biasa diganti ikan suro, ikan hiu. Ya. Madya dari arak diganti menjadi darah manusia. Itu upacara untuk tingkat tinggi. Ya. Nah, kalau kebetulan nanti ke Jakarta dan ke Museum Nasional, di sana kita akan ketemu tokoh Aditya Warman, ya, berdiri ya, sekitar 3 meter tingginya. Dia berdiri di atas tumpukan tengkorak-tengkorak. Beliau itu adalah pendeta Bhairawa Tantra, pengamal ajaran Molimo. Ya, itu. Ya. Beliau diambil dari batu prasasti Surawasu di sana. Batunya masih ada, tidak bisa diangkut ke museum. Kenapa? Karena merupakan bukit batu satu, nggak bisa diangkat. Tapi dari prasasti disebutkan bagaimana Aditya Warman itu dilantik menjadi pendeta Bhairawa dengan nama Wisesa Dharani, penguasa bumi. Dia digambarkan duduk di atas tumpukan ratusan mayat, minum darah sambil tertawa terbahak-bahak. Itu ada di prasastinya. Jadi dulu upacaranya begitu. Nah, kok Sunan Bonang bikin acara sama. Ya, jadi Sunan Bonang itu pernah masuk daerah Kediri di pedalaman, itu pusatnya Bhairawa Tantra. Sampai sekarang Kabupaten Kediri di Jawa Timur semboyannya Canda Birawa. Kenapa? Ya pusatnya Bhairawa di sana. Sunan Bonang masuk ke wilayah Kediri, tapi dia tinggal di baratnya sungai di daerah Kabupaten Nganjuk, di desa namanya Singkal. Disitulah kemudian beliau mengadakan upacara serupa, membuat lingkaran, tengah-tengahnya ada makanan, tetapi laki-laki semua. Ya, kemudian berdoa. Inilah yang dinamakan kenduri atau selamatan. Itu dikembangkan dari satu kampung ke kampung lain untuk menandingi upacara Bhairawa itu. Jadi itu latar ceritanya. Ya. Karena itu kalau kita membaca Serat Kondo bisa menemukan, loh, Sunan Bonang kok pakai gelar Sunan Wadat Cokrawati. Ya. Pakai nama Cakrawati dia. Kenapa? Karena pimpinan imam upacara Bhairawa itu namanya Cakra Iswara, Cakreswara. Cakra itu pemimpin cakra. Ya. Untuk membedakan dengan Cakra Iswara, pakai Cakrawati. Pemimpin cakra juga lingkaran. Ya. Jadi itu awal kenapa orang Islam di sini mengenal selamatan kenduren itu sebetulnya untuk nandingi itu. Ya, itu pelan-pelan akhirnya dimasyarakatkan semua. Karena itu awal-awal di daerah pedalaman sana, orang sudah disebut Islam, kalau sudah baca syahadat, khitan, selamatan, sudah Islam. Ya Pak, di daerah pedalaman dulu begitu. Kenapa? Karena upacara Bhairawa itu. Nah itulah akhirnya karena orang tidak paham dengan sejarah dari mana asal usul kata-kata Molimo, kemudian belakangan orang nyebut, oh itu larangan main, madat, minum, madon, ya kan, maling dan sebetulnya enggak, sebetulnya upacara itu. Jadi itu wali-wali dulu tidak melarang, tapi bikin tandingan sampai akhirnya belakangan menang. Ya, karena orang siapa mau anaknya diculik dijadikan korban di situ kan, orang kan menolak juga. Ya. Jadi kenapa? Ya anaknya masyarakat yang dijadikan korban di situ. Karena mereka lebih baik ikut selamatan supaya selamat. Itu pola dakwah Wali Songo kayak begitu. Ya, jadi itu. Jadi ada banyak yang tidak dilakukan dengan cara kekerasan. Ya, itulah bagaimana cara Wali Songo mengislamkan penduduk Pulau Jawa dan kemudian berkembang ke pulau-pulau sekitar. Ya. Itu sebabnya
saya pribadi merasa tidak ridho, tidak rela kalau perjuangan Wali Songo itu kemudian apa, mau disingkirkan, ya, dinafikan seolah-olah itu dongeng, itu enggak ada, faktanya ada. Ya, itu sebabnya kemudian saya ya dengan segala kemampuan nyusun buku Atlas Wali Songo. Ya, itu mengumpulkan data arkeologi bahwa tokoh ini ada, bukan dongeng. Kenapa? Prasasti-prasastinya ada, peninggalan-peninggalan ada. Karena itu di buku Atlas Wali Songo itu yang memberi pengantar Profesor Mundarjito, itu arkeolog. Ya. Jadi memang sejarah, iya memang Wali Songo harus diakui ada. Jangan dianggap bahwa itu dongeng. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan, ya, bahwa Islam berkembang di Nusantara tidak ada jeda 800 tahun sejak kedatangan awal sampai kedatangan Wali Songo. 800 tahun nggak bisa diterima orang di sini. Tidak ada satupun bukti sejarah yang mengindikasikan Islam pernah dianut secara massal oleh masyarakat selama kurun waktu 800 tahun, sejak tahun 674 sampai kedatangan Sunan Ampel tahun 1440. Jadi 800 tahun itu masa kosong. Islam tidak dianut secara massal. Baru setelah zaman Wali Songo, itu fakta sejarah, ya. Kita harus mengakui bahwa ya memang pasca Wali Songo baru Islam berkembang luas. Karena itu yang kita warisi itu adalah Islam warisan Wali Songo yang sekarang ini. Saya kira itu, mudah-mudahan nanti kita bisa memiliki pandangan yang baru bahwa tentang keberadaan Wali Songo beserta ajarannya yang sampai saat ini masih dijalankan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia, ya, dan mungkin nanti Romo Kiai akan memberikan tambahan-tambahan tentang bagaimana dakwah Islam yang, ya, dan bagaimana mempertahankan dari pengaruh-pengaruh yang ingin merongrong itu. Ya. Monggo, kami silakan. Ya. MUI kurang gayan ya. Monggo Gus, jenengan. Iya. Jadi sebetulnya begini, Wali Songo itu mentauhidkan masyarakat yang waktu itu belum Islam. Itu memang lebih kepada usaha-usaha seperti Rasulullah ketika masih di Mekah, ya. Jadi tidak bicara soal fikih, jadi lebih banyak tauhid, ya. Seperti tadi digambarkan ungkapan-ungkapan, ekspresi orang nyebut Allah dan seterusnya, itu satu fenomena baru yang itu berkembang zaman Islam. Sebelum itu enggak ada. Sampai ada satu kata-kata ketika orang Islam itu menemui satu hal yang tidak menyenangkan, musibah, itu ada kata-kata baru yang itu enggak ada dalam bahasa Jawa, yaitu kata-kata nemu bilahi. Dari kata-kata bilahi itu, ya, nggak ada itu bahasa Jawa, itu nggak ada kata-kata itu. Jadi semua itu dari Allah. Ya, jadi ya harus diterima. Itu jadi kosakata pun diolah demikian. Kata-kata ngalah, kamus Jawa itu nggak ada kata-kata kalah itu. Kan itu kalau orang berebut sesuatu, bertengkar, dia menang atau mati, ya. Itu sebabnya Majapahit runtuh itu ketika terjadi perebutan kekuasaan. Nggak ada istilah kalah, menang atau mati. Kenapa? Kosakata kalah itu nggak ada dalam bahasa Jawa. Termasuk kata-kata sabar, nggak ada, ya. Itu baru bahasa Arab, sabar itu. Jadi diambil oleh wali, dimasukkan, ya, supaya orang punya rasa sabar, menahan diri. Orang dulu enggak, ya.
suka perang, suka menumpahkan darah, suka seperti itu. Jadi orang Jawa itu menurut kesaksian Antonio Pigafetta, bangsa paling arogan yang pernah dia temui. Ya. Suka membunuh, gampang membunuh, apalagi kalau sudah melakukan amuk. Nah itu, apa ada hubungannya dengan amuk sekarang itu? Iya, amuk itu ciri khas di sini. Ya. Asli aslinya metu nih amuk itu ya. Itu sebabnya ketika Bali diserang Belanda, mereka melakukan puputan akhir. Ya. Perang puputan, bunuh-bunuhan itu. Jadi semua keluarganya, anak istrinya dikumpulkan, kemudian dibunuh semua. Lalu dia perang sampai mati. Itu khas karakter amuk orang-orang di sini. Ya. Nah, setelah Wali Songo datang, mulai ada perubahan. Ya. Mulai mengenal istilah ngalah. Ya. Ngalah itu bentukan dari kata-kata menuju. Ngawang menuju awang-awang. Ya. Ngalas menuju alas. Ngalah menuju Gusti Allah. Itu mulai dikenal prinsip Jawa. 3 hal yang kemudian ujungnya tetap ngalah, ngalih, ngamuk. Itu kemudian dipegang, jadi pegangan orang Jawa. Jadi orang Jawa zaman Wali itu sudah mengenal 3 hal. Jadi pertama, dia ngadepi masalah, wis ngalah. Masih ditekan, dia ngalih. Tapi kalau sudah ngalih ditekan, ngamuk. Itu problem baru. Ya. Ini prinsip yang dikembangkan itu. Karena itu kan kita selalu menemukan fakta-fakta berkaitan dengan ngamuknya orang-orang setiap mengalami keruntuhan kekuasaan. Dan bahasa Inggris itu kan ambil dari sini, amuk itu. Amuk, ya. Jadi kalau kita buka ensiklopedia psikologi, kita akan menemukan kata-kata di situ. Amuk itu kata dari Indonesia. Amuk. Indonesia itu paling unik. Ya, kalau kita baca ensiklopedia psikologi itu, ketemu tidak ada bangsa di dunia yang kesurupan massal kecuali orang Indonesia. Enggak ada, itu orang kita. Unik Indonesia itu. Ya. Belum pernah saya lihat di televisi, siswa di Saudi Arabia ya, kesurupan massal, enggak ada itu. Di Inggris, Amerika nggak pernah ada. Indonesia bolak-balik. SMA ini, huruf apa? Itu aja zaman SBY. Iya. Saat dulu gak ada. Enggak, sudah lama sering. Jadi fenomena begitu. Jadi ini khas orang Indonesia itu. Gitu ya. Jadi seringkali antara logika Barat dengan logika masyarakat itu gak nyambung. Misalnya orang kalau mau pinter itu harus belajar. Kalau mau ujian akhir nasional, ya harus mempelajari soal-soal. Itu logika Barat. Logika orang sini enggak. Supaya lulus ujian nasional, pensinya dikumpulkan di Sowok Kiai. Ya lulus ya. Itu logika dari mana itu gitu ya? Itu enggak bisa. Jadi memang itu khas di sini ada sesuatu yang ya, istighosa, ziarah kubur rame-rame. Itu fenomena yang di luar logika Barat. Ya. Itu sebabnya Australia itu tahun 2012 kemarin kerjasama dengan UIN Malik Ibrahim Malang itu meneliti resistensi orang-orang Islam menghadapi program globalisasi. Mereka heran kenapa tidak berubah ya, di Indonesia ini. Globalisasi harusnya orang itu sudah meninggalkan segala yang sifatnya lokal, tradisional, itu masih ada di sini. Bahkan ketika mereka diajak turun melihat fakta loh, di pesantren ini ternyata kiai-kiai itu ngajar menggunakan bahasa Jawa. Ya. Apa tidak ada pesantren ngajar bahasa Indonesia? Enggak, wong kitabnya masih bahasa Jawa semua. Ya. Tafsir Quran Jalalain bilugotil Jawi itu ya bahasa Jawa. Santri bicara dengan kiai pakai bahasa Indonesia apalagi bahasa Inggris. Itu dianggap sulul adab. Masih bahasa Jawa, itu heran orang-orang Australia itu. Ternyata masih lokal, masih kuat. Itu artinya program globalisasi
untuk menghilangkan semua identitas lokal. Di Indonesia gagal mereka. Kenapa? Masih ada resistensi orang-orang yang mempertahankan lokalitas. Di situ. Jadi ini diteliti betul. Jadi ini memang ciri di Indonesia kayak begitu. Jadi rupanya globalisasi nggak jalan di sini. Hanya sebagian aja mempengaruhi, tapi lokalitas itu masih sangat kuat, tidak terpengaruh. Ini ya. Bahkan Profesor Greg Barton datang ikut waktu itu. Ya. Bahkan ketika ada dosen di sana juga, Dr. Johnson namanya. Dia tanya kepada Kiai, kenapa Kiai mengajar masih dalam bahasa Jawa? Kenapa tidak ditingkatkan padahal semua sudah bahasa Inggris dan seterusnya? Ya Kiainya kan tidak bisa jawab. Ya. Kenapa? Ya memang tradisinya seperti itu. Nah kebetulan saya itu ngajar di jurusan Sastra Inggris Universitas Brawijaya. Saya jelaskan kenapa para kiai itu masih menggunakan bahasa Jawa dalam mengajarkan agama Islam. Kenapa? Karena kalau agama Islam itu diajarkan pakai bahasa Inggris itu bahasa yang sangat sederhana. Tidak mampu menafsirkan semua kosakata yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Bahasa Jawa itu bahasa yang sangat kaya, yang sangat kompleks. Wah, rupanya dia tersinggung. Dia tersinggung. Bagaimana Anda mengatakan bahasa Jawa bahasa yang sangat luas, kompleks dan bisa menjadi bahasa keilmuan? Padahal faktanya selama ini Inggris. Enggak. Saya katakan bahwa Inggris itu bahasa yang sangat sederhana. Saya ambil contoh. Coba Anda lihat itu, ya, itu sawah di depan. Yang warnanya kuning itu, orang Inggris menyebut apa? Rice. Orang di sini menyebut itu pari atau pantun. Ya. Pari itu kalau diketam, ya, kalau dipotong, kemudian diikat, itu orang menyebut gabah. Inggris menyebut apa? Rice. Gabah itu kalau diambil satu biji, itu namanya las. Inggris menyebut apa? Rice. Gabah kalau dikupas, itu namanya beras atau was. Inggris menyebut apa? Ya rice. Gabah kalau patah, 1 atau 2, 3, 4, menir namanya. Inggris menyebut apa? Rice. Nah, beras ini kalau dimasak mateng namanya sego. Inggris nyebutnya apa? Rice. Beras ini kalau sego ini kalau diambil satu biji, upo. Inggris rice. Ya. Dan beras ini kalau sudah kering namanya karak. Inggris tetap nyebut itu rice. Bagaimana mau menafsirkan Quran? Satu kata ini. Cuma diterjemahkan satu kata, rice. Mewakili banyak macam. Gitu. Jadi kita sebetulnya sederhana. Jadi harus memahami bahwa kenapa digunakan bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa mampu menjelaskan semua kosakata. Karena kaya. Inggris enggak, sederhana dia. Misalnya kata kerja, itu tadi saya contoh kata benda kata kerja. Anda ketika ya, begini, itu mengangkat, menjinjing, ya. Atau orang Jawa mengatakan nyengkewing. Inggris menyebut ini carry. Nanti kalau ini saya tetapkan di atas, itu namanya menyunggi, nyunggi. Inggris tetap carry. Nanti kalau kita gendong, ya, posisinya kan lain, kita menggendong di belakang. Inggris tetap nyebut itu carry. Ya, di situ. Kita mikul, kan lain posisinya. Inggris tetap nyebut itu carry. Jadi semua gerak kita maknanya cuma satu kata. Itu kan bahasa yang sangat sederhana. Sangat miskin. Gitu.
Karena itu gampang gitu, belajar Inggris ya. Jadi itu, karena itu apa? Jadi saya mengatakan kalau saya mempelajari bahasa Inggris itu bukan karena bahasa Inggris itu bahasa hebat, gitu. Tetapi kita tahu orang Inggris tidak cukup pintar untuk mempelajari bahasa Jawa. Karena itu ya kita bahasa Inggris lah untuk sekedar belajar bisa komunikasi. Jadi itu. Jadi mereka betul-betul baru paham gitu bahwa kenapa di pesantren itu bahasa Jawa masih dipertahankan. Rupanya memang semua kosakata itu luar biasa banyak, sangat kaya sekali bahasa Jawa dengan idiom-idiom yang tidak ada dalam bahasa lain. Ya. Karena sampai sekarang saya kalau misalnya baca tafsir Quran ya masih tetap Quran Jalalain, ya itu lebih gampang dibaca ya, dan dimaknai daripada Quran terbitan Depak. Ya. Ya, karena keliru kok. Ya. Jadi misalnya Alhamdulillah itu diterjemahkan segala puji bagi Allah. Loh. Padahal enggak, di Jalalain kan Alhamdulillah sekai puji lillahi kaduwe Allah. Segala puji itu miliknya Allah. Bukan bagi Allah. Itu lain juga maknanya kan. Jadi menerjemahkan itu aja sudah beda. Ya. Jadi ini. Jadi termasuk Wali Songo itu dalam memformulasi bahasa kesenian dan seterusnya itu luar biasa. Saya itu membaca ulang semua luar biasa. Sampai ketika saya jelaskan ya di NU itu sekarang punya Setainu, ya, Sekolah Tinggi Agama Islam NU. Itu baru buka program pasca sarjana S2. Ya. Salah satu bidang studi yang dikembangkan adalah Islam Nusantara. Izin operasional sudah keluar, tetapi pihak perguruan tinggi agama Islam menyerahkan kurikulumnya kepada NU. Kenapa? Kita gak punya kurikulum Islam Nusantara itu apa? Ya. Akhirnya kita susun sendiri, kita jelaskan. Ya. Ketika kita jelaskan apa Islam Nusantara, yaitu Islam yang dibangun Wali Songo. Komentarnya Pak Said Akil, saya itu ketua PBNU. Ternyata bukan apa-apa dibanding Wali Songo. Itu tulus beliau mengatakan begitu. Ya, jadi memang bukan apa-apa. Ya, memang luar biasa memang. Ya. Di situ itu jujur beliau katakan di waktu rapat itu seperti itu. Ya memang. Ya. Kita bisa membayangkan bagaimana Sunan Kalijogo, Sunan Giri, Sunan Bonang itu mensiasati larangan dalam Islam menggambar makhluk hidup. Ya. Timur Tengah kan sudah jelas. Untuk menghindari larangan menggambar makhluk hidup, mereka mengembangkan kaligrafi, kemudian seni yang sifatnya geometrik. Ya. Ini enggak. Ya. Menggambar dekoratif, ya. Wayang. Disebut manusia enggak bisa. Ya. Kenapa? Karena tidak memenuhi standar gambar manusia. Ukuran proporsional enggak sama. Tetapi ketika dia dimainkan, orang mengasumsikan, oh ini manusia ini. Ya, itu luar biasa itu. Ya. Jadi kita kalau melihat bagaimana bentuk mata menggambarkan ini, luar biasa sudah. Ya. Bahkan yang dikembangkan itu ada namanya ilmu visionomi. Ya. Visionomi itu dalam pengetahuan di sini itu disebut ilmu katuranggan. Ya, ilmu katuranggan itu ada. Ya. Nah, bahasa Inggrisnya visionomi. Visionomi baru dikembangkan di Inggris 1960, ya, sampai sekarang. Nah, katuranggan sudah dikembangkan zaman Wali Songo. Jadi, oh orang kalau bentuk keningnya seperti ini, alisnya seperti ini, pasti suka selingkuh orang ini. Bentuk hidungnya begini, wah kalau ngomong bohong. Ya. Orang ini suka menipu orang. Itu bentuk fisiknya
Ada ilmu fisionomi. Baru dipelajari Inggris 1960. Dikembangkan Wali Songo ilmu Paturanggan. Karena itu disusun dalam primbon kan ada. Ya, kalau milih perempuan jangan yang wajahnya seperti ini. Karena apa? Tidak setia. Itu ada. Jadi fisionomi ilmu itu, ya, itu luar biasa itu. Ya. Baru sekarang dipelajari di Inggris, sudah ketinggalan 400 tahun. Kita lebih dulu. Jadi banyak pengembangan yang dikembangkan waktu itu. Ya. Termasuk gamelan-gamelan ini semua. Ya. Karena itu kalau dalam segi fikih ada yang mengatakan nggak boleh musik itu, haram musik itu. Ya. Itu sebetulnya klaim-klaim orang-orang yang belakangan ini muncul. Ya. Kalau gamelan seperti ini, musik-musik itu dilarang, kita tanya, bagaimana dengan rebana di Arab sana? Karena mereka kan musik juga itu kan. Nah, ternyata tidak dilarang, sama-sama musiknya. Itu juga sama dengan ketika orang mengharamkan rokok. Rokok haram. Lah, kalau kita rokok memang haram, kita tanya, bagaimana sisa? Sisa itu rokok Arab yang disedot pakai itu. Haram atau enggak? Karena di Mekah kan banyak orang jual anunya yang sisa itu. Di Madinah. Itu ternyata enggak haram. Terus apa bedanya haram dan tidak? Jadi seringkali kita mempertanyakan itu. Seringkali tidak konsisten juga orang. Nah itulah pengembangan Islam lewat seni itu suatu karya yang luar biasa yang sampai sekarang tidak ada tandingannya. Kalau kemudian gamelan kita anggap haram karena dianggap bukan seni Islam loh. Ini yang nyipta Wali Songo zaman Mojopahit, nggak ada ini. Dan nanti kita akan menyesal. Kenapa? Karena di Amerika tiap negara bagian itu pasti punya grup gamelan. Jadi ada 52 negara bagian itu punya 52 gamelan. Bahkan di beberapa negara seperti di Arizona, pelajaran ekstra untuk anak-anak SMA. Dan nanti kalau Amerika punya gamelan di sana, kita nggak bisa nabuh gamelan, nggak bisa apa-apa. Nanti marah-marah, oh itu asalnya Indonesia, diklaim Amerika. Ya, memang punya warisan nggak diwarisi. Ya nggak dipelihara malah dikafir-kafirkan. Ya, itu kan susah gitu, ya. Jadi ini peradaban besar. Ya. Peradaban besar. Itu sebabnya Belanda itu ya berkepentingan dia, ya. Berbagai macam naskah itu diambil disimpan di sana. Jadi sekarang ini kalau orang mau jadi doktor, ya, jurusan sastra Jawa, harus kuliah di Leiden. Di sini nggak ada. Ya kan aneh. Jurusan sastra Jawa kok ngambilnya di Belanda itu loh. Ya. Padahal Jawanya di sini. Gitu. Tapi kenapa? Karena semua naskah di sana, semua di sana. Jadi harus ngambil di sana. Itu kerugian besar itu. Ya. Dan kebanyakan umat Islam sekarang tidak mampu lagi mewarisi Wali Songo. Kenapa? Karena pengetahuan tentang bahasa Jawa hilang. Banyak yang tidak bisa bahasa Jawa. Padahal Wali Songo dulu menulis semua dengan aksara Jawa. Jadi tembang-tembang, suluk wujil, macam-macam itu ditulis dalam aksara Jawa. Ilmu pengobatan, usada dan seterusnya. Ya, ilmu perbintangan, kalender dan seterusnya. Dibikin sampai diformulasikan Sultan Agung itu kalender Jawa dengan kalender Hijriyah disatukan. Kenapa bisa? Karena kalender Jawa itu kalender Komariah berdasarkan bulan. Hijriyah juga berdasarkan bulan. Itu disatukan. Ya. Jadi formulasi itu. Dan itu kita sampai sekarang sulit ya untuk mengubah kalender hasil formulasi yang dilakukan Sultan Agung. Ya. Kenapa? Karena salah seorang sarjana matematika dari Universitas Brawijaya ketika saya suruh ngitung, coba kamu hitung ya, kalender ini sistemnya
hitungannya seperti ini, rumusnya begini. Dia bingung. Ini matematika kalkulus, Pak. Dia. Masa zaman Sultan Agung sudah kenal kalkulus gitu. Ya nggak ngerti. Kan kalkulus baru aja kan. Tapi ternyata sudah jadi rumus zaman dulu sudah digunakan itu. Jadi memang luar biasa. Jadi orang-orang dulu ya, itu melahirkan peradaban besar sampai mengislamkan orang sedemikian rupa tanpa menitikkan setetes darah pun itu sudah karya yang luar biasa. Karena itu kita bisa mengatakan bahwa Wali Songo dalam dakwanya telah berhasil mengislamkan ya, Nusantara, ribuan orang jadi mayoritas. Tetapi sekarang mulai muncul kelompok-kelompok orang yang malah tidak membuat umat Islam mayoritas, tapi menjadi umat Islam minoritas. Kenapa? Kalau dulu katakan umat Islam jumlahnya 90%, sekarang 85%. Ya, kelompok-kelompok yang menganggap pembaharu ini, ya, yang mau membawa Islam ke yang asli ini mengatakan enggak, umat Islam cuman jumlahnya 0,1%, tidak sampai 1 juta. Kok bisa begitu? Iya, yang lain kan bukan Islam. Yang Islam cuma saya dan kelompok saya. Ini malah mengkafirkan orang Islam. Ya, jadi ini yang terjadi sekarang kayak begitu. Ya, jadi kalau Wali dulu mengislamkan banyak orang, sekarang malah mengkafirkan orang yang sudah Islam. Jadi itu mungkin ya. Ya itu tadi yang disebut Gusmus jadi penuding-nuding gitu. Ya, tampaknya sudah jam 12, Gusmus juga usianya sudah muda. Saya minta Gusmus untuk menutup dengan memberi beberapa kata penutup dan doa. Ojo, ya akeh kuwi. Akeh. Monggo. Maca puisi ya. Puisine Jawa. Wah, malah apik. Puisine nganti subuh. Ojo mung siji. Minimal 3. Minimal 3. Sekaligus doa. Judulnya Ya Rahman Ya Rahim. Ya Rahman Ya Rahim, ya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmat yang Engkau limpahkan kepada segenap penghuni bumi, yang meluapi kalbu ibu, yang menjalin cinta para kekasih, yang menjadikan orang saleh